Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang menemukan masalah atau problem hidup, segera diberikan solusinya. Dan untuk yang menunggu jodoh ya, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara acak, bisa cocok bisa tidak. Ada semua pure energi kamu, ada yang cuma sepotong-sepotong ya, ada juga yang sama sekali tidak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi reading ini ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, karena subscribe semua berharga bagi Gondes untuk memberikan semangat kemudian membuat video-video terbaru seperti itu ya. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan apa yang kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa hanya berdoa pada Allah sang pemilik alam semesta atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Oke. Terkejut banget isi pikiran ya, saat ini saat dia melihat sosial media kamu. Terkejut banget isi pikirannya saat dia melihat sosial media. Postingan, mungkin kamu posting apa, caption apa ya, membuat dia itu kaget, terkejut. Tetap fokuskan diri hanya pada Allah SWT, karena ini hanya prediksi, hanya clue, gambaran agar kita bisa mengantisipasi, memotivasi ya, dan mengambil sebuah pembelajaran. Kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Fokus. Kalau bisa jangan dijeda agar tidak terputus energi kalian, tidak sepotong-sepotong. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut banget isi pikirannya saat dia melihat medsos kamu. Ada sebuah kehancuran di dalam pikiran dan hatinya. Ada ngerasa ada sebuah kegagalan dalam hubungan. Ini kita bicara tentang hubungan kembali ya. Ada perasaan gagal, kayak perasaan hancur. Apa sih isi caption kalian? Apa sih isi medsos kalian ya? Hanya kamu yang tahu. Sindiran, pemberitahuan, atau apa itu? Atau kamu pasang sesuatu yang menohok? Hanya kalian yang tahu. Kartu pertama adalah menggambarkan bahwa saat melihat isi sosial media kamu, dia begitu terkejut karena dia ngerasa ada kehancuran di dalam dadanya, atau dalam kehidupan, ada dalam hubungan, dalam pikirannya ya. Kamu sindir atau kenapa? Nggak tahu. Yang pasti hanya kalian yang tahu. Terkadang itu nggak ada maksud apa-apa, tapi kalau orang yang merasa itu akan terbawa ya kan ya. Tentang kamu berdealing dengan orang yang sudah mempunyai pasangan ya. Tentang perasaan yang dia rasakan. Mungkin kamu berdealing dengan pasangan orang lain ya, itu hanya kalian yang berdua yang tahu. Perasaan dari hati ya, dari hati dia yang saat melihat itu kayak ngerasa ada kehancuran. Dia mencintai kamu ya. Ya. Isi daripada
pikiran dia saat melihat sosial media kamu ini, kenapa dia menjadi galau ya? Itu kalian yang tahu isinya, karena aku kan nggak lihat, hanya memberikan gambaran tentang seseorang yang melihat medsos kamu atau sosmed kamu, ya. Menjadi beban pikiran buat dia, menjadi pemikiran besar. Jadi dia menjadi seorang pemikir. Yang kemarin mungkin hubungan sama kamu santai-santai aja, karena kamu belum punya ultimatum apapun. Tapi setelah kamu masang sosial media di sosmed itu, kamu seperti memberitahu sesuatu tentang hubungan kalian, tentang perasaan kamu, ya, tentang perasaan kamu. Atau mungkin ini bagian dari kamu ingin menyampaikan perasaan kamu ke dia, agar dia tahu maksud kamu. Dan saat dia melihat, dia terkejut sekali, terkejut banget, bahkan hampir merasa hancur lah, gitu. Ya, ada yang di sini itu isi sosmednya menyatakan bahwa hubungan ini hanya sebatas teman, tapi dia punya perasaan. Ada yang menyatakan bahwa di sosmed ini hanya ingin mengatakan bahwa hubungan ini tidak seperti yang kamu inginkan. Ini kamu menyampaikan seperti itu, seolah-olah kamu menyampaikan atau mengatakan seperti itu di dalam sosmed kamu, yang membuat dia galau. Dan ada sebagian memang yang karena mungkin status kamu atau status dia yang memang sudah mempunyai pasangan, dan mengatakan bahwa sebetulnya ini loh aku yang ingin keadilan, seperti itu. Terlihatnya seperti itu. Maka begitu melihat isi dari sosmed kamu yang berupa sindiran atau apapun itulah, ya, intinya menjelaskan apa kemauan kamu, membuat dia hancur, ya, membuat dia hancur. Dan memang ada yang mencintai kamu, tetapi mungkin karena dia punya pasangan, atau kamu ingin menegaskan hubungan ini mau dibawa kemana toh, maunya bagaimana toh. Nah, itu yang membuat dia itu nggak ngerti. Kalau dia sendiri sepertinya selama ini hanya menganggap hubungan ini hanya sebatas teman atau TTM aja, gitu. Tetapi ada juga yang mencintai kamu, tetapi justru di sini ada juga yang memasang status sosial bahwa sosial media, isi sosial media ini postingan gini kalau menyatakan bahwa hanya berteman saja, menohok. Dia terkejut banget, ya. Kita lihat lagi. Tentang kebahagiaan orang yang menonton atau melihat isi dari sosmed kamu ini, atau dia saat melihat sosmed kamu ini, isi pikirannya itu sebetulnya rindu, sayang, cinta sama kamu. Tetapi kenapa kamu pasang postingan seperti ini? Sebetulnya kamu mempunyai tujuan untuk mengatakan, menegaskan, ini loh yang saya mau. Karena di sini terlihat berbagai macam hubungan. Di antara hubungan ini ada yang berhubungan dengan orang lain, dan kamu meminta untuk penegasan dalam hubungan, ya, mau dibawa ke hubungan ini kemana, gitu, maksudnya seperti itu. Tapi ada juga di sini yang menegaskan bahwa kamu minta keadilan, gitu. Ini letakkan energi kalian, ya. Gones melihatnya seperti itu. Dan di sini ada juga yang sebagian mengatakan bahwa kita itu hanya temenan loh, gitu. Tetapi ini bisa vice versa, bisa terbolak balik. Kamu berharap, kamu baper, tapi ternyata dia cuma temenan atau gimana. Tapi yang pasti ini letakkan energi kamu di mana. Intinya di sini hanya isi sosmed kamu ini mengatakan bahwa ini loh kemauan aku seperti ini, tujuan aku tuh seperti ini, gitu. Dan dia paham, makanya dia hancur. Ya, ada yang memang cinta banget sama kamu, tapi ternyata cuma berteman. Ada yang kalian berdiri dengan pasangan orang lain, tapi kamu minta penegasan dalam hubungan. Dia akhirnya dia galau, seperti itu.
kayak gitu. Ada kehancuran, ada kegalauan, hancur, perasaan dia hancur. Makanya buat saya takut semua ya, kalau menjalin hubungan jangan terlalu baper atau terlalu bucin. Letakkan aja 50%. 50%-nya kenapa? Buat antisipasi nanti. Sebelum komitmen aja kadang-kadang kita kan sudah bisa, sudah betul-betul seperti bukan main-main gitu, tapi manusia. Jadi jangan pernah kamu letakkan hati kamu sepenuhnya, lebih waspada aja. Ada rencana, ini yang akan dia lakukan. Perasaannya bimbang yang pasti, khawatir, bimbang, ragu. Karena apa? Karena dia mencintai kamu gitu. Tetapi di sisi lain dia tidak tegas terhadap hubungan ini gitu. Membuat kamu itu tidak jauh dari dia. Kamu juga sebetulnya mikir ya, hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kamu kan kadang-kadang berkata begitu, tapi dia nggak bisa tegas juga karena dia nggak memberikan penegasan ya, seperti itu. Dan akhirnya kamu mengambil sebuah keputusan untuk memasang atau memasang postingan agar dia tahu apa keinginan kamu yang sebenarnya. Makanya buat sahabatku semua, kalau menjalin hubungan jangan terlalu jauh. Maksudnya jauh itu begini, baru kenal 2 bulan, 3 bulan, 1 hari apalagi, jangan selalu baper. Nanti kamu akan dimanfaatkan, perasaan kamu itu akan dimanfaatkan. Dan jangan pernah kamu menceritakan tentang perasaan kamu ke orang yang kamu cinta itu akan menjadi bumerang buat diri kamu sendiri. Dan jangan pernah meletakkan hati kamu tuh 100%, 75% atau 60%. Letakkan 50%, kalau perlu 25%. Kalau sudah yakin dia memang berani mengambil sebuah keputusan untuk memberikan sebuah komitmen dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan berikan 100%-nya. Setelah di depan KU atau depan penghulu. Ya. Jangan bisa dibodoh-bodohin atau karena kita bucin. Ya namanya bucin ya kadang-kadang dapat lepas kontrol. Kita harus pintar mengelola perasaan ya. Jangan sampai seorang tulus justru akan dipermainkan oleh keadaan, dipermainkan oleh perasaan yang memang sebetulnya selengek kayak gitu ya. Ya, kita tulus tapi diabaikan, itu sangat melukai sekali. Nah, inilah pesanku, dan jangan sampai kalian ketulusan kamu itu hanya diabaikan untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Janjinya manis, awal-awal pasti manis gitu. Orang itu kalau mau mendapatkan apapun tuh awal-awal manis, tapi nanti setelah dapat biar. Mulailah ya, dia ingin memulai dari nol. Ada kekhawatiran yang mengganggu dia, ada kekhawatiran, kebimbangan yang mengganggu dia. Dia mempunyai rencana akan memulai hubungan ini dari nol. Yang pasti dengan emosi, dengan sebuah keinginan. Ya, kalau orang cinta itu biasanya orang sayang itu, ya pasangannya masang postingan gitu, itu dia akan respon, tapi bukan karena emosi, tapi lebih banyak untuk memahami. Tapi kalau orang yang cuma cintanya separuh-separuh, itu yang perlu dikhawatirkan ya. Jangan sampai kamu dicintai cuma separuh-separuh atau TTM itu ya. Dia akan mengatakan nanti ini setelah stabil, ini sepertinya dia juga mengerti kondisi kamu, dan dia juga ngerti kondisi dia sendiri di saat ini. Dia akan menjelaskan suatu saat nanti, akan memulai dari nol, akan ibaratnya dari A, B, C, D sampai Z nanti akan dijelaskan. Tetapi itu pun kamu jangan berharap besar untuk bisa mendapatkan sebuah penjelasan yang baik. Jadi kamu tetap flat aja ya, tetap pada pendirian kamu. Kalau kamu memang ingin komitmen sama dia, ya lakukanlah. Jangan mudah terkena oleh omongan manis. Hati-hati, jangan pernah menyerahkan hatimu ke tempat yang salah. Cinta boleh, bodoh jangan. Nakal boleh, tetapi harus pintar. Paham?
Bunda hari ini tidak akan banyak menebar kartu, cukup 10 aja ya, karena tidak bisa banyak yang aku akan kupas di sini, yang mengupas tentang sebuah isi sosial media yang membuat dia terkejut dan mewakili perasaan kamu untuk mengatakan sesuatu pada orang yang kamu tuju, itu aja ya. Dan saat ini mengena sehingga dia terkejut dan dia merasa hancur. Ada cinta ada, tetapi ada sebagian yang memang sudah ada pasangannya dan dia saat itu galau karena ngeliat caption kamu ini, galau dia ya. Ini kamu sepertinya meminta penegasan untuk hubungan ya, dan dia akan memulai, nanti akan menjelaskan satu persatu ya. Ternyata bahwa hubungan ini memang tidak lebih dari sebatas teman, hanya kesukaan dunia, ada untuk kesenangan dunia saja. TTM, teman tapi tidak menikah, mesra tapi tidak menikah ya. Ini makanya dia mulai galau, ada emosi juga, tetapi dia akan menjelaskannya. Buat kamu sahabat aku semua yang menonton video ini, yang ada di ranah ini, jangan pernah meletakkan hati kamu 100%. Jangan pernah kamu cerita, aku cinta banget sama kamu, aku kangen banget sama, nggak usah disampaikan seperti itu. Jangan sampai menjadi bumerang buat diri kamu sendiri ya. Kalau kamu ketemu orang yang memang betul-betul mencintai kamu dan tanggung jawab sama kamu sih oke aja, tetapi kalau tidak, merasa dicintai, merasa kamu bucin, udah jadi bumerang buat kamu, dimanfaat perasaan kah seperti itu. Cinta boleh, bodoh jangan, nakal boleh, tapi harus pintar. Paham ya? Paham. Di sini ada energi Pisces, ada energi Virgo, juga ada energi ya Virgo kuat sekali. Ya, ada Virgo kuat sekali. Ada energi Sagittarius tipis-tipis. Ada energi Taurus kuat. Ada Pisces juga. Ya. Dan di sini juga ada energi Pisces kuat sekali ya. Pisces itu aja. Ada Taurus, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Virgo. Ya. Ini aku ambil tapi sambil aku ituin linting-linting karena pada buka sendiri. Oke, ini pesan untuk kamu. Tidak panjang lebar, kemudian saya akan membacakan hanya sekilas saja ya, tidak perlu ya, tidak perlu panjang karena ini hanya sebuah kegalauan seseorang yang terkejut melihat isi daripada sosial media kamu, yang ternyata intinya isinya ini yang kamu pasang ini, yang kamu sampaikan ini adalah permintaan ketegasan dalam hubungan, atau mau dibawa kemana tuh hubungan ini, atau meminta keadilan, intinya seperti itu ya. Kosong artinya pesan ini sudah cukup mewakili. Ada 09 itu sebuah kerinduan ya, tapi bisa dimaknai ini angka 9 itu momen apa yang terjadi antara kamu dan dia, mungkin bulan 9 atau 09 atau tanggal lahir dia atau tanggal pertemuan kalian atau apapun itu. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Tersenyumlah saat terluka karena artinya kamu masih diberikan peringatan ya tentang apa yang kamu lakukan, tentang kehidupan kamu, tentang perjalanan hidup kamu. Dan kamu menangislah saat bahagia artinya untuk mengucapkan tanda syukur terharu atas karunia-Nya. Berdoa untuk dia. Ya, berdoalah yang terbaik untuk dia. Sekalipun dia itu musuh kamu, jangan pernah mendoakan yang buruk. Doakan yang terbaik untuk orang siapapun itu, agar doa baik kembali pada orang yang baik. Ada harapan ya, semoga saja pembacaan ini bisa menyampaikan atau bisa menjadikan untuk kamu itu antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Semoga saja yang terbaik daripada keinginan kamu menyampaikan melalui sosial media ini, dan dia menerimanya ya, walaupun dengan terkejut. Mudah-mudahan bisa menemukan jalan keluar atau bisa menyampaikan
aspirasi kamu untuk tentang perasaan kamu ke orang itu ya. Oke, ke orang yang kamu maksudnya seperti itu. Oke ya, sahabat aku semua, tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap menjadi orang baik, tetap berdoa dalam segala hal, tetap bersyukur dalam segala hal, tetap berdoa karena doa itu maha dahsyat. Dan cintailah apa yang di dunia ini karena Allah ya. Jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, karena itu akan mencelakakan diri kamu sendiri, membuat kamu tuh tidak ikhlas gitu loh ya kan. Hidup ini adalah antara ada dan nggak ada, kembalinya datangnya dari Allah, kembalinya pada Allah. Jadi lebih baik kamu mencintai dia karena Allah, agar Allah memberikan yang terbaik untuk kamu ya, seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan karena sekarang lagi banyak ibaratnya cuaca lagi ekstrim ya. Jadi kesehatan penting sekali. Untuk bisa mencintai orang lain pun kita harus sehat, untuk mencintai diri sendiri pun kita harus sehat, untuk bekerja pun harus sehat, seperti itu. Tetap optimis ya, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan pernah kalah jadi orang baik. Oke. Ada kesalahan dalam ibadah sebagai taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.